Smart Learner, hari ini kita akan lanjutkan video kita yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita membahas soal dan pembahasan GLB, hari ini kita ke soal dan pembahasan GLBB. Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa kita selesaikan. Ini yang pertama. Ini soal yang paling ringan dulu ya. Jadi sebuah benda yang mula-mula diam kemudian dipercepat 3 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon, kecepatannya akan menjadi, nah ini pastinya seperti biasanya kita harus uraikan dulu diketahuinya. Di soal ini 3 meter per sekon kuadrat ini adalah percepatan. Nah, karena ada kata dipercepat di sini. Kemudian selama 2 sekon ini adalah waktunya. Kemudian ada keterangan juga di awal sebuah benda yang mula-mula diam. Nah, karena ini GLBB jadi ada kecepatan mula-mula dan ada kecepatan akhir. Kecepatan mula-mula itu V0 nih kan, dan kecepatan akhir itu VT. Nah, maka dari itu di sini diketahui V0-nya sama dengan 0, A-nya 3 meter per sekon kuadrat, T-nya 2 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, digunakan rumus yang ini, dimana A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Kita masukkan nilainya. A nya 3, VT nya yang ditanyakan, kemudian V0 nya 0, ditulis 0 di sini, T nya 2, sehingga VT nya sama dengan 3 dikali 2, yaitu 6 meter per sekon. Baik, soal selanjutnya, Andi mengendarai motor dengan kecepatan 4 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Kecepatannya berubah menjadi 12 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 4 detik tersebut. Pertama, ini kecepatan 4 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan awalnya dalam waktu 4 detik. Ini 4 detik ini adalah T-nya. Kemudian kecepatannya berubah menjadi 12 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan juga, tapi kecepatan akhir atau VT. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 4 detik tersebut. Ini yang ditanyakan. Oke, ini ya, diketahui V0-nya 4 meter per sekon, VT nya 12 meter per sekon, waktunya 4 detik atau 4 sekon, dan ditanyakan jaraknya berapa. Nah, kalau dia dari rumus ini, untuk menghitung jarak ini menggunakan rumus yang ini ya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, begitu. Cuma apakah rumus ini sudah bisa digunakan? Kita lihat bisa nggak, V0 nya ada, T nya ada, kemudian percepatannya ada nggak? Oh, ternyata percepatannya nggak ada ya. Waktunya ada, percepatannya nggak ada. Oleh karena itu, percepatannya harus kita cari dulu dengan rumus yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, gimana caranya? Kita coba substitusikan ke rumus. Ini, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya diketahui, V0-nya diketahui, T-nya juga diketahui. Oleh karena itu kita bisa mencari A-nya atau percepatannya. 12 sama dengan 4 ditambah A dikali 4, 4-nya ini 4 sekon. Kemudian 4-nya pindah ke sebelah, jadi tandanya berubah, tadinya positif jadi negatif. 12 dikurangi 4 sama dengan 4A. Ini kita balik ya. Kemudian 12 dikurang 4 itu 8. 8 sama dengan 4A, maka A sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang rumus yang ini sudah bisa digunakan karena seluruh komponennya udah lengkap. Iya, ini dia. Maka jaraknya sama dengan V0 4 dikali T-nya 4 ditambah setengah kali A-nya 2 yang tadi dari rumus yang sebelumnya, kemudian 4 dikuadratkan, hasilnya 4 dikali 4 16, kemudian setengah dikali 2 ini boleh dicoret,
dicoret jadi 1 ya, setengah dikali 2 ini 1, atau tidak ditulis juga tidak apa-apa. Jadi 4 kuadratnya 16, kemudian S nya sama dengan 16 ditambah 16, hasilnya 32 meter. Nah, kira-kira bisa nggak dengan cara yang lain atau rumus yang lain? Nah, bisa ternyata, tapi dengan catatan percepatannya tadi ini udah dicari duluan ya. Kita gunakan rumus yang kedua, yang ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita masukkan VT nya 12 kuadrat sama dengan V0 kuadrat 4 kuadrat ditambah 2AS, 2 dikali 2 dikali S. Hasilnya 12 kuadrat itu 144 sama dengan ini 4 kuadrat sama dengan 16, 2 dikali 2 4S. Nah, nanti yang 16 nya pindah ke sebelah, tandanya berubah, tadinya positif jadi negatif. Ini 144 dikurang 16 hasilnya 128, maka S nya sama dengan 128 dibagi 4 hasilnya 32 meter. Sama ya hasilnya. Nah, jadi boleh dengan salah satu dari dua cara ini. Oke, sekarang soal yang ketiga. Sebuah mobil yang sedang melaju mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat, kecepatannya mencapai 60 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 10 detik. Nah, kira-kira apa yang diketahui dari soal ini? Yang pertama itu adalah percepatannya ini 2 meter per sekon kuadrat, A nya, kemudian hingga kecepatannya mencapai 60 meter per sekon kuadrat. Kalau udah ada kata hingga gini, berarti artinya ini adalah kecepatan akhir atau VT. Nah, kemudian yang ditanyain sama dia, hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu T nya 10 detik atau 10 sekon. Nah, ini ya, VT 60, T nya 10. Yang ditanya adalah S nya. Nah, rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kurang lebih kasusnya sama kayak yang tadi nih, mau ngerjain cari jaraknya, tapi percepatannya percepatannya udah tahu ya, V0 nya ya yang belum tahu. Nah, karena itu kita cari V0 nya dulu dengan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini. Nah, kita masukkan angkanya ya, VT nya 60, V0 nya yang ditanya, kemudian A nya 2, T nya 10. 60 sama dengan V0 ditambah 2 kali 10, 20. Nah, ini nanti 20 nya pindah ke sebelah, jadinya negatif tandanya ya. 60 dikurang 20 sama dengan V0, maka V0 nya sama dengan 40 meter per sekon ini satuannya. Kemudian kita cari jaraknya. Ini udah ada semua ya, V0T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan angkanya, V0 nya 40 yang dicari tadi, T nya 10, kemudian ditambah setengah dikali A nya 2, kemudian T nya 10 dikuadratkan. 40 kali 10 400 ditambah setengah dikali 2, ini 1 hasilnya, 10 dikuadratkan hasilnya 100. S nya sama dengan 400 ditambah 100, yaitu 500 meter. Bisa nggak pakai cara lain kayak yang tadi? Oh, bisa. Ya, pakai rumus yang ini ya. VT sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT nya tadi 60 dikuadratkan, V0 nya 40 dikuadratkan ditambah 2 dikali percepatannya 2 dikali S. 60 kuadrat 3600, 40 kuadrat 1600, 2 kali 2 4S jadinya. Kemudian 1600 nya pindah ke sebelah kiri, jadinya 3600 dikurang 1600 sama dengan 4S. 4S nya sama dengan 2000, kemudian S nya 2000 dibagi 4 hasilnya 500 meter. Hasilnya juga sama. Next, nah ini ada sebuah truk. Ini melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian mengerem di sebuah lampu merah hingga berhenti.
Nah gitu ya kurang lebih ilustrasinya. Maka jarak yang ditempuh selama 10 detik adalah, nah ini sedikit berbeda dari soal yang sebelumnya. Kalau di sini dia mengalami pengereman atau ini termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Nah jadi kenapa diperlambat ya, karena dia direm sampai berhenti gitu ya. Jadi kecepatannya berubah secara teratur semakin lambat. Nah ini ada kecepatan 20 meter per sekon, ini dikatakan sebagai kecepatan awalnya V0 ya, nolnya agak kurang jelas, pokoknya ini 0 gitu ya. Kemudian mengerem di sebuah lampu merah hingga berhenti. Nah kalau berhenti berarti VT nya atau kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kemudian yang ditanya adalah jarak atau S yang ditempuh selama 10 detik. 10 detik adalah T nya waktu. Nih V0 20 meter per sekon, VT sama dengan 0, T 10. Yang ditanya adalah S nya. Rumusnya sama, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah di sini V0-nya udah ada, T-nya udah ada, tapi belum ada percepatannya. Cara cari percepatannya dengan rumus yang ini. Nah jadi rumusnya sebenarnya muter-muter di sini aja sih ya. Iya, V0 plus AT, VT-nya 0, V0-nya 20, A-nya yang mau dicari, T-nya 10. Ini 20-nya pindah ke sebelah kiri, jadinya minus ya. Minus 20 sama dengan 10A. A sama dengan minus 20 dengan minus 20 dibagi 10 hasilnya minus 2. Lah kok minus? Karena ini perlambatan. Kalau percepatan maka nilai A nya positif, tapi karena ini perlambatan ngerem tadi maka A nya negatif. Ini pengaruh ke nanti hasil jaraknya ya. Kayak itu, ini harus sedikit hati-hati untuk memasukkan angkanya karena khawatirnya kelupaan sama plus minusnya tadi. Nah ini ya, S nya V0T, V0 nya 20, T nya 10 ditambah setengah AT kuadrat. Setengah dikali negatif 2, tadi A nya negatif 2 dikali 10 kuadrat. Hasilnya 20 kali 10 itu 200, kemudian setengah kali negatif 2 itu hasilnya negatif 1. Jadi ini yang tandanya di atas plus berubah menjadi minus karena ini negatif 2 gitu ya. Setengah dikali 2 itu 1, kemudian 10 kuadrat itu 100. 200 dikurang 1 dikali 100 sama juga dengan 200 dikurang 100. Hasilnya adalah 100 meter. Nah apakah ada cara lainnya? Ya ada, sama. Ini pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita masukkan angkanya. VT nya 0 ya, 0 dikuadratkan ya tetap 0. Kemudian V0 kuadrat yaitu 20 kuadrat ditambah 2 dikali AS. A nya negatif 2 dikali S. 20 kuadrat sama dengan 400, kemudian 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Maka dari itu 400 nya pindah ke sebelah kiri jadi negatif 400 sama dengan negatif 4S. Maka S sama dengan negatif 400 dibagi negatif 4 hasilnya 100 meter. Hasilnya juga sama. Oke, paham ya? Nah sekarang kita ke soal selanjutnya. Wah ini agak sedikit berbeda nih soalnya. Sebuah mobil nih sedang bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Kecepatannya 15 meter per sekon. Tiba-tiba di jalan terdapat sebuah kardus dengan jarak 50 meter. Jadi 50 meter ini adalah jarak dari kardus ke mobil saat itu gitu ya. Karena hal itu maka mobil direm dan berhenti dalam waktu 10 detik. Tentukan apakah kardus tersebut tertabrak oleh mobil atau tidak. Nih, kita perhatikan di sini. Oke, ini kecepatannya ya. Kecepatan yang ini adalah kecepatan awalnya. Karena mobilnya lagi maju tadi. Tiba-tiba di depan jalan terdapat sebuah kardus berjarak 50 meter. Nah, ini adalah jaraknya kardus.
kemudian direm dan berhenti. Karena dia berhenti di sini, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Dalam waktu 10 detik. Ini T-nya. Ditanyakan apakah kardusnya ketabrak atau enggak. Nah, V0 sama dengan 15 meter per sekon. S kardus, jarak kardus nih maksudnya ya. Jadi ini bukan jarak mobil. 50 meter. Kemudian VT nya 0 karena berhenti. T nya 10 sekon. Yang ditanya adalah apakah kardusnya tertabrak atau tidak. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus pahami dulu konsepnya. Yang pertama, ini jika jarak mobil berhenti lebih besar dari jarak kardus ke mobil, ini artinya kardusnya tertabrak. Jadi ini maksudnya gini, kalau misalnya mobilnya berhenti lebih dari 50 meter, 50 meter ini adalah jarak kardus ke mobil kan. Nah, kalau mobilnya ini berhenti lebih dari 50 meter ke sini, berarti nubruk sama kardusnya gitu ya. Nah, itu artinya kardus ketabrak. Tapi jika jarak mobilnya berhenti ini lebih kecil dari 50 meter atau lebih kecil dari jarak kardus ke mobil, maka kardusnya nggak ketabrak. Jadi misalnya dia ngeremnya di sini, set katanya, nggak jadi kena gitu kan. Nah, itu harus kita pahami dulu. Nah, apakah ketabrak atau enggak, ini kita buktikan dengan mencari nilai jarak dari mobil tersebut nanti sampai dia berhenti, kira-kira berapa jaraknya. Nah, ini kita kerjakan dengan mencari nilai perlambatannya dulu nih. Nah, jadi nilai perlambatannya berapa sih? Nah, kita masukkan nih, PT nya 0, V0 nya 15, hanya yang ditanya T nya 10. Maka ini 15 nya pindah ke sebelah kiri jadi negatif, kemudian 10A, A nya negatif 15 dibagi 10 dapatnya negatif 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini juga perlambatan. Nah, sekarang boleh kita cari S nya atau jarak mobilnya sampai berhenti. Ini rumusnya V0T plus setengah AT kuadrat. V0 nya dimasukkan 15 dikali T nya 10 ditambah setengah dikali A nya tadi negatif 1,5 di yang kita cari sebelumnya, kemudian 10 kuadrat ini T nya. Sekarang dikalikan 15 dikali 10 150, setengah dikali negatif 1,5 dikali 10 kuadrat. Ini boleh carinya kayak gini ya. Ini kan 10 kuadrat, ini kan 100 ya. Aduh, maaf nih, agak susah bikinnya ini ya. Ya, ini 100-nya dicoret dengan setengahnya ini. Ya, setengah dikali 100 itu kan hasilnya 50 ya. Oke, 50 ya. Nah, nanti negatif 1,5 ini dikalikan dengan 50. Hasilnya adalah 75. Ini kenapa nilainya negatif? Karena ini nilainya negatif, jadi dikalikan. Jadi hasilnya jarak mobil itu adalah 150 dikurang 75, yaitu 75 meter hasilnya ya. Maka S mobilnya 75 meter. Maaf ini ketulis 2 kali. Maka dari itu kesimpulannya, karena jarak mobilnya tadi 75, sementara jarak kardusnya itu cuma 50, berarti kan udah melampaui jauh ke sini ya. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa pada kasus ini kardusnya ketabrak karena nilai jarak mobilnya berhenti dengan jarak kardusnya itu lebih besar jarak mobilnya. Kayak gini kira-kira ilustrasinya. Wah, gitu ya. Ini kurang lebih kayak gini lah kira-kira. Iya, jaraknya 75 meter. Oke. Baik, ini soal selanjutnya untuk GLBB. Ini mungkin soal yang terakhir ya. Ini Dina sedang mengendarai motor. Ini lagi jalan sore-sore mungkin ini ya. Dina sedang mengendarai motor dengan kecepatan 18 meter per sekon di jalanan yang sepi. Nah, jalanan yang sepi 18 meter per sekon nih kecepatannya.
Berarti ini kecepatan awalnya ya. Tiba-tiba ada seorang anak menyeberang nih. Tiba-tiba nih, nggak tahu nih, tiba-tiba ada nyebrang, jaraknya 100 meter di depan. Nah, kurang lebih kayak kardus tadi itu ya posisinya. Tiba-tiba ada aja gitu di depan. Ini jaraknya 100 meter. Dina mengerem dengan nilai perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Ini A-nya. Dan berhenti dalam waktu 5 detik. Ini T-nya. Tentukan apakah anak tersebut ketabrak. Nah, kita lihat ya. Ini diketahui V0-nya 18 meter per sekon. S anak atau jarak anaknya terhadap mobil itu 100 meter. Kemudian VT itu kecepatan akhirnya 0. Kemudian A atau perlambatannya negatif 2 meter per sekon kuadrat. Kenapa negatif? Karena ini perlambatan ya. Kemudian T nya 5 detik. Yang ditanya adalah apakah anak tersebut ketabrak atau tidak. Nah, kurang lebih yang tadi ini konsepnya lagi. Jika jarak motor berhenti lebih besar dari jarak anak ke motor, ini anak pasti ketabrak, kayak kasus yang kardus tadi. Kemudian jika jarak motor berhenti lebih kecil dari jarak anak ke motor, artinya lebih kecil dari 100 meter ini, maka ini anak gak akan ketabrak. Sekarang rumusnya pasti pakai yang ini ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kira-kira ini udah ada semua belum ya? Ya udah ada ya. V0 nya ada, T nya ada, percepatan perlambatannya ada, waktunya ada. Sekarang tinggal dimasukin. Nah, V0 nya 18, T nya 5, A nya negatif 2, T nya 5 kuadrat. 18 dikali 5 90. Ini boleh dicoret, langsung habis ini ya. Setengah dikali negatif 2 ini. Ya, ini langsung habis ya. Hasilnya negatif 1, maka ini tandanya berubah. Dikalikan 5 kuadrat itu 25. 90 dikurang 25 hasilnya 65 meter. Kira-kira gimana nih kesimpulannya? Jarak anak tadi itu 100 meter, sementara jarak motor di rem sampai berhenti itu 65 meter aja. Nah, jadi artinya S motor atau jaraknya motor lebih kecil dari jaraknya anak. Nah, ini mengartikan anaknya nggak ketabrak karena sebelum sampai 100 meter udah mampu berhenti atau direm dengan sempurna. Ini kira-kira ilustrasinya. Iya. Iya, gitu ya kira-kira ya. Alhamdulillah nggak jadi ketabrak. Oke, pelajarannya bagi kita tentu berkendara dengan hati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada halangan di depan, berusaha mengendalikan kendaraan dengan baik dan mengerem agar tidak membahayakan pengguna jalan dan juga pengendara, dan tentunya harus mematuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Sekian untuk soal GLB grafik ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Stay tune terus di channel Smart Learning. Terima kasih.